Sobat Bola Indonesia, kembali di podcast Bakul Kompo. Ada program baru ini, yaitu Bincang Bola bersama nawak-nawak, Ya, kawan-kawan. kawan-kawan gitu. Ya, kawan-kawan. Kita akan bicara terkait sepak bola lokal maupun internasional. Oke. Ini gimana, Bung Yus? Ya, apa ini? Sepak Kita bola mau membahas Indonesia itu di mana sekarang dulu? Gimana ini? Wah, yang jelas kabar baik yang terakhir yang kita terima adalah kita dipastikan lolos di ronde selanjutnya. Ronde berapa? Berarti ronde 4 ya? Ya, round 4. Ronde 4. Tentunya ini sebuah pencapaian yang luar biasa untuk timnas. Selamat untuk timnas Indonesia. Oke. Ole. Ole. Karena kemarin yang mencetak gol Oleh Romani 3 pertandingan, 3 gol. 3 gol. Luar biasa. Luar biasa. Oke. Kita mulai dari pertandingan kemarin aja, Ya. Bang Yus. Line up kemarin Indonesia lawan Cina gimana? Wah, itu cukup mengejutkan ya, karena banyak sekali biasanya kalau melihat pelatih-pelatih sebelumnya kan diaspora itu hampir full ya. Ya. Mungkin hanya memasukkan pemain lokal berapa kan gitu. Tapi ternyata kemarin itu kan ada beberapa pemain lokal yang dimasukkan. Dimasukkan. Ada nama Egy, terus kemudian Rizky Ridho itu pasti selalu masuk line up. Kemudian ada Ricky Kambuaya, ada kakak Ricky yang selalu on fire ya. Bahasanya apa? Jude Bellingham-nya Indonesia. Jude Bellingham-nya Indonesia. Kemudian juga ada apa? Yakub apa Yance yang kemarin? Yance ya. Ada Yance Sayuri. Ada Yance Sayuri yang juga bermain ya sangat bagus dan ini menggantikan posisinya Kevin Dick kemarin. Ya, mengganti posisinya Kevin Dick yang mungkin karena hanya mendarat beberapa kali, Hamin 2 ya. Mungkin masih kelelahan sehingga ketika Kluivert itu memasukkan Yance untuk menutupi. Yang menarik posisi juga di posisi kiper. Ya. Kemarin karena akumulasi Martin Paes tidak bermain. Bagaimana pendapatnya penggantinya Martin Paes? Wah. Emil Audero Mulyono. Sangat impresif ya, walaupun mungkin pada awal-awal babak kemarin cukup nervous ya kemungkinan ya. Ada beberapa bola yang mungkin lepas. Tapi di momen penting ya, itu kan di menit-menit akhir pada pertandingan kemarin kan Cina menciptakan peluang. Sehingga dapat ditepis dan itu saya rasa sangat-sangat bagus sekali dari Emil. Ya, tadi penampilan perdana Emil itu menjadikan dia layak kayaknya besok melawan Jepang dicoba lagi. Iya, dicoba lagi layak sekali. 3 back yang di belakang pairingnya antara itu tidak pernah sama Bang Jai tidak pernah tergantikan karena memang itu adalah salah satu komposisi yang sudah sangat klop ya. Mungkin ya beberapa kali sudah diganti, ada Mes juga dimasukkan, tapi mungkin untuk saat ini yang paling lengkap itu mungkin ketiga back tersebut. Pairing itu ya. Pakai siapa namanya? Ada Hapner, kemudian Rizky Ridho dan juga Jai Ises. Betul sekali. Mes Hilgers apa sempat mang? Mel Silgers nggak sempat, hanya di bangku cadangan saja. Dan di depannya ada Tom Haye dan Joy Palupesi. Nah, menurut saya kemarin itu yang paling menarik Joy ya. Menjadi benar-benar gelandang pengatur serangan. Pemain-pemain dari Cina itu berhasil di stop oleh Joy Palupesi. Iya, dia berposisi stopper ya. Betul. Kemarin itu Indonesia berhasil menang di tengah dan akhirnya kalau secara permainan menguasai pertandingan. Iya, Joy Palupesi dan perannya itu memang cukup tidak terlihat kan. Betul. Karena memang tugas stopper adalah untuk menyetop bola, mungkin dia juga tidak terlalu banyak membawa bola, tapi dia menghentikan serangan lawan itu adalah salah satu tugas dari Joy Palupesi dan dia melakukannya. Sehingga Prof Haye kerjanya tidak terlalu berat. Ya, kita mengingat stamina-nya juga berbeda ya dari Tom Haye dan juga Joy Palupesi. Nah, jadi di samping ada Yakob Yance Sayuri dan juga Calvin Verdon. Wow, si paru-paru ganda. Babak kedua lah baik, tapi babak pertama cukup sibuk di belakang. Betul. Depan ada Egy Maulana Fikri dan Ricky Kambuaya. Gimana? Ini salah satu apa yang namanya
hal yang mengejutkan karena Egy setelah sekian lama Iya. baru diturunkan lagi, dan kita melihat bahwasanya performa Egy juga baik ya. Betul Dia sekali. sampai 1-2 dengan Ole Romeni ya, walaupun pada finishingnya mungkin masih kurang. Itu keren banget Egy. Apalagi Kakak Riki Ya, Kakak Riki gimana yang menurut? menjadi awal mula tendangan penalti di babak Ya. pertama, di akhir babak pertama, karena pemain Cina melanggar Kakak Riki di kotak penalti. Di kotak penalti. Jadi kalau Kakak Riki permainannya luar biasa, Iya, mengacak-ngacak sisi kanan pertahanan Cina. Iya, betul, sangat bagus sekali. Jadi posisi Kakak Riki tidak kalah dengan pemain-pemain diaspora. Betul. Dan ini membuktikan bahwasanya pemain lokal jika dia mempunyai kemauan dan berlatih terus-menerus, dia akan dilirik juga oleh Betul sekali. pelatih timnas. Ini Kakak Riki cocoknya kalau di Eropa main di mana? Bang Yus? Di Eropa kemungkinan di Liga Spanyol. Wah, di Liga Spanyol. Iya. Dia sudah menggantikan Vinicius Junior. Main di Real Madrid. Menggantikan Vinicius Junior, berhasil mengacak-ngacak La Liga kayaknya. Melihat juga Vinicius kan performanya juga terus menurun. Mungkin Real Madrid bisa melirik Ya, Kakak Riki. Kakak Riki bisa masuk itu kan Real Madrid. Apa itu Hendrik ya? Aduh. Timnas saja gak masuk, Bos. Dan yang menjadi pemain utama, bintang utama kemarin adalah Ole Romeni. Gimana menurut? Tendangan penaltinya Bang Ole kemarin sangat tenang, ya, sangat tenang dan memang terukur sampai kiper Cina tidak mengira bolanya akan ditendang ke sana. Dan yang paling menarik itu malah justru sebelum tendangan penalti, di mana peran seorang JIZ pada waktu itu ketika dia memegang bola, tapi bolanya belum ditaruh di titik penalti, otomatis kan dia belum mengambil. Sementara pada waktu itu pemain Cina itu sudah mulai menyerang psikologi, secara mental, cywar. Tapi ketika wasit mau menurut peluit, akhirnya bola diserahkan ke Ole Romeni. Wah, ini salah satu peran penting yang mungkin para kapten di Indonesia ya, khususnya pemain Indonesia dapat mencontoh apa yang dilakukan oleh JIZ. Ya, memang kelasnya Eropa. Ya, betul. Jadi, membuat penendang itu secara mental tidak diserang oleh pemain-pemain lawan. Iya, siap. Betul. Kalau yang nendang bukan Bang Ole ya kemungkinan grogi. Wah, iya, betul. Sekelas Kevin Dix kemarin waktu dengan Australia ya. Karena di klubnya juga dia spesialis, tapi ketika di Indonesia kemarin dia ke penalti taker. Cuma karena memang Kevin Dix mungkin adaptasinya untuk mental lah. Mental ya, betul. Dan kemarin yang kemudian dimasukkan di pertandingan tersebut ada Kevin Dix, terus Beckham Putra, Ramadan Sananta, Ivan Jenner dan Lily Pali. Yang paling muncul kayaknya dari Beckham Putra ya. Oh iya. Karena Lily Pali dan Sananta akhir-akhir cuma main 8 menit. Iya, 8 menitan. Wah. Ini sekali lagi membuktikan bahwasanya pemain lokal kita itu sekarang sudah mulai layak disejajarkan dengan diaspora ya. Karena permainan Beckham Putra kemarin kan ada beberapa dia membawa bola dan semuanya akurat. Oh iya, betul. Ya, semuanya akurat dan ini menjadi ternyata Beckham Putra dan dia masih sangat muda. Betul. Sangat muda. Yang menjadi cukup mencengangkan kemarin adalah Marcelino tidak dimasukkan itu. Marcelino kena akumulasi. Akumulasi ya karena kemarin itu yang akumulasi Marcelino, Ragnar Mangun sama Paes. Sama Martin Paes. Oh iya. Jadi bisa jadi Beckham besok lawan Jepang dikasih menit bermain aja. Oke, betul untuk mengetes karena juga Indonesia juga sudah pasti lolos ke ronde selanjutnya, tidak mempengaruhi poin. Apalagi Jepang. Kemarin kontribusinya apabila gol antara Beckham Putra sama Ole itu kan mengingatkan kita pada MU medio 2000-an. Ada David Beckham dan Ole Gunnar Solskjaer. Kalau di Indonesia ada Beckham Putra sama Ole Romeni. Sayang sekali masih ditepis. Celorotok ngene titik dingi loro kosong. Ontologi aja. Lah. Iso tinggi. Apa? Takbiran. Ngeri. Memang pemain-pemain di eranya Patrick Kluivert ini
nampak lebih menyerang. Menyerang. Iya, Beda dengan zamannya Sintayong kemarin. Iya, iya. Gimana menurut Bang Yus? Yang saya lebih tertarik bahwasanya Vek Kovic itu menurunkan pemain sesuai porsi ya. Jadi ketika dia melawan sebelum Cina siapa Pak? Bahrain. Dan komposisi yang digunakan ketika melawan Cina itu kan berbeda. Nah, berarti Patrick Kluivert mempunyai sebuah taktik tersendiri, di mana ketika dia Cina benar all out dari awal, dari mulai awal sudah mulai menyerang. Kemudian pemain-pemain diaspora juga performanya begitu baik. Ini yang jelas tidak lepas daripada coach timnas Indonesia. Ya, kayaknya memang coachingnya hari ini kan cukup. Tidak cuma Patrick Kluivert ya, ada Lanzat, Denny Lanzat, Pastor ya, sama ya Alex Paxtor. Terus kemarin ada scouting baru. Siapa namanya? Tahamata ya. Ya salah satu. Ini kayaknya ajak diborong semua ini. Pelatih ajak diborong semua ke timnas Indonesia. Dan itu juga salah satu kabar baik juga ya, mungkin bagi potensi-potensi Indonesia hari ini, karena mengingat sejarah dari coach siapa tadi namanya Ayak tadi, Tahamata yang memang bagus dan mengembangkan Ayak. Betul. Apalagi kayaknya orang Indonesia di seluruh dunia itu banyak. Apalagi kalau kita cari mungkin ada banyak pemain-pemain turunan Madura yang di Amerika. Iya, betul. Ya, Madura kan hari ini menguasai dunia. Ekspansinya sudah hampir seluruh dunia. Kayak Ole itu kan orang tuanya itu benar-benar orang kelahiran Indonesia. Iya. Betul sekali. Ini Tahamata mungkin di round 4 nanti menemukan bibit baru yang memang dari lokal. Tapi menurut Pak Sul nih ya, ini gimana nih menjelang melawan Jepang? Nah, bagaimana nih line up Jepang, apakah memang full 100% pemain inti atau hanya pelapis? Tapi ngomongin pelapis memang aku kalau roh enek Mitoma ambil Kubo Pak. Lagi tapi itu sebuah kebanggaan karena berarti tidak menganggap remeh Indonesia. Sama aku loh ya. Pelapisnya timnas Jepang nanti main pemainnya Blue Lock. Oh, iya gitu. Blue Lock, tahu lihat anime Blue Lock nggak? Enggak. Ya, samarnya nanti yang main itu Kapten Tsubasa. Wah, Matsuyama. Enak drag shoot bareng ya, Pak. Dah sana ya. Terus sama Yuga. Enak bersaudara bareng. Tachibana bersaudara. Kita ya kalah nanti. Pertandingan bisa 5 hari 5 malam. Tapi kita juga bisa menurunkan Madun, Pak. Oke. Madun yang jualan kopi itu. Oh, bukan yang itu, yang lain. ya, gimana? Kemungkinan cadangannya Liga Jepang, tapi itu kan tetap tiernya jauh di atas kita. Kemarin di pertandingan di Australia leg pertama kan ketika melawan Jepang, Indonesia jauh 3-0 jauh ketika mainnya kemarin di Surabaya atau Jakarta itu? Kayaknya di Surabaya. Ya. Terus ini kan main di Osaka. Setelah euforia, setelah nothing tulus lah. Ini tergantung dari pelatih Patrick Kluivert untuk menggunakan pemain-pemain, apakah menggunakan winning timnya atau menggunakan pemain-pemain yang masih potensinya belum nampak untuk dicoba di pertandingan besok, karena potensinya kalau besok kan memang sudah nothing tulus. Indonesia sudah mengunci posisi keempat ya untuk lolos, tinggal nanti kita akan bertemu dengan siapa. Iya, betul. Sistemnya betul. Ronde keempat sudah tahu, Bang Yus. Gimana? Mungkin beberapa penonton ini belum tahu sistemnya gimana. Ya, apakah nanti ketika 3 dan 4 ini potnya akan berbeda atau seperti apa? Silahkan dijelaskan. Ya, kayaknya kan besok itu masih akan bertanding di tempat netral. Oke, netral dan kemungkinan di Timur Tengah ya? Iya itu, karena hampir semua tim yang lolos ke ronde keempat itu ada tim-tim di Timur Tengah. Dan kita mempunyai trauma buruk menghadapi tim Timur Tengah ini ya. Kalau tuan rumahnya Qatar sama Arab ya, waduh, berat ya. Nah itu potensinya lawan-lawan Indonesia itu negara-negara Timur Tengah. Ya. Seperti Arab Saudi, Qatar, Irak, Oman, mana lagi ya? Nah itu. Yordania sudah lolos ya? Yang pasti lolos sih kayaknya Uzbekistan. Ya sudah mengunci ya.
Nah, jadi pertandingan melawan Jepang ini adalah sebuah pertandingan yang ya sebagai uji coba lah lawan tim-tim. Kalau Indonesia bisa lolos, bisa mencuri poin lawan Jepang, lawan negara-negara Arab ini ya potensinya besar. Sebenarnya nah, itu nanti kan juara grup di masing-masing grup akan otomatis kan dibagi ke dalam dua grup. Jadi di pertandingan secara terus-menerus tanpa home and away. Tempat netral tadi ya. Jadi per 3 pertandingan yang peringkat pertama di masing-masing grup itu langsung otomatis lolos ke Piala Dunia. Piala Dunia. Nanti yang second yang itu tadi dua nanti di pertandingan. Oh, jadi masuk babak selanjutnya ya. Round 5. Oke, round 5 ini berarti sudah beda benua atau gimana? Ini ditarungkan, runner up-nya ditarungkan, yang menang nanti lolos, yang kalah itu nanti lawan ke ronde berikutnya melawan perwakilan dari benua yang lain. Oke, berarti maksimal roundnya ada round 6 ya. Oke. Jadi kalau menurut Pak Sul sendiri ini kemungkinan peluang Indonesia timnas lolos ini seberapa besar? Mengingat juga itu tadi ya, ketakutan kita, trauma kita dengan Timur Tengah ini. Tapi kansnya seberapa besar nih? Yakin atau gimana? Kalau mengutip Bu Profesor Stella. Berapa persen Pak? Gitu. 40 sekian ya. 40 sekian persen. Tapi ya memang kalau lawan negara-negara Timur Tengah, potensi Indonesia itu masih cukup bagus. Kita melihat kemarin lawan Arab Saudi, Bahrain, Indonesia berhasil ya nggak jelek-jelek aman lah, 50% kemungkinan menangnya. Tapi kalau lawannya itu Korea, Jepang, itu sudah langganan Piala Dunia juga ya. Jadi selesai sudah. Jadi potensinya 40% itu atau bahkan 50% masih mungkin, dan juga ketika sudah tersaring seperti ini otomatis kemampuan dari tim lawan Indonesia itu juga sedikit menurun dari sebelum-sebelumnya karena memang sudah tersaring. Apalagi tersaring lagi apabila jelek-jeleknya Indonesia tidak masuk ke ronde 4 atau ke Piala Dunia dan menang, itu kan masih masuk ke ronde 5. Ya kita harapkan masuk langsung ya. Itu seperti ini gimana para pendengar bincang bola bersama Bang Yus? Kira-kira potensi Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia kansnya besar atau enggak, dan siapa nanti pemain yang akan bersinar di round 4 ronde keempat. Kalau menurut Bang Yus, siapa pemain Indonesia yang kemungkinan dia akan bersinar di kualifikasi Piala Dunia ini? Saya berharap itu ada 2 sebenarnya. Siapa Bang? Kakak Riki. Yang jelas Kakak Riki, dan juga saya menunggu sentuhan magisnya Beckham Putra. Kakak Riki dan Beckham Putra. Memang nampak Kakak Riki luar biasa dalam 2 pertandingan ketika dipercaya oleh Coach Patrick. Luar biasa. Kalau Mas Beckham Putra ini kayaknya ya memang butuh pembuktian. Kemarin apakah memang hanya one match wonder atau performa luar biasanya bisa luar biasa. Kalau saya kayaknya Ole Romeni ini. Ole Romeni ya? Dia sangat tajam, konsisten. 3 pertandingan 3 gol, konsisten mencetak gol-gol kemenangan untuk timnas Indonesia. Cuma problemnya ketika bermain di Timur Tengah. Nah, kemarin aja pas main di Jakarta merah semuanya. Kita lihat cuaca ini sudah kayak Kevin De Bruyne. Warnanya itu sudah kemerah-merahan gitu, matang. Apalagi main di Timur Tengah ini, bagaimana kita melihat Bang Ole dan Joe Palupesi luar biasa. Tidak kelihatan tapi berhasil mengatur serangan-serangan dari lawan itu, berhasil dipatahkan dan memberikan kreativitas pada Prof Tom Haye. Ini soal isu transfer, Kak. Siap. Apa ini? JIZ ini kan kontraknya di Venezia kayaknya sudah berakhir ya. Kira-kira siapa ini? Mau kemana, Bang? Mau kemana? Cocoknya kemana? Nah, kemarin ada beberapa rumor ya. Itu kan kemarin Inter Milan, dan juga ada beberapa klub-klub lain yang mungkin tertarik dengan JIZ, kan ada beberapa klub kan, nggak hanya Inter Milan saja. Walaupun mungkin di Inter Milan nanti Joy masih menjadi pelapis ya. Tapi saya rasa harus tetap berada di Serie A ya, jadi tertinggi. Jadi karena Venezia juga terdegradasi ya, biar grade-nya itu tetap, karena saya melihat
potensi JIJS itu sangat besar. Dia mampu mengimbangi pemain-pemain Eropa dan memang kelasnya sudah di sana gitu. Jadi saya harap JIJS harus menentukan sikapnya ya kepada tim-tim yang mungkin dapat mengangkat skillnya nanti itu. Oh iya. Oke. Kalau sampai di Inter Milan dan dia menjadi pelapis, kemudian dia dipercaya oleh coach dan menjadi pemain inti kan, wah ya satu-satunya pemain Indonesia yang ada di Inter Milan ya. Beritanya kemarin Bologna. Ya. Ini kan salah satu tim yang ya menghasilkan produk-produk bagus ya. Pemain-pemain keren. Ya. Ya, Betul. Dan dia bisa karirnya tetap. Berada Tapi di isunya Eropa. Tom Haya itu main ke Liga Indonesia. Nah, iya toh. Kan sudah habis, apalagi Almer City sudah terdegradasi. Oke. Kontraknya cuma 1 tahun. Ya main-main di top tiernya Asia. Oke. Itu saja Ya. pembahasan bola kita pada kesempatan sore hari ini. Halo Pak Sul, halo Mas Yus. Halo. Oke. Ada pertanyaan dari netizen. 5 pemain Jepang versi AI. Coba sebutkan. Oke, aku dulu kok yang dulu. Saya dulu ya. Bang Yus dulu. Bang Yus dulu. 5 pemain terbaik versi AI. 5 pemain terbaik Jepang ya. Yang pertama Sepanjang masa ini. sepanjang masa. Ya. Oke. Honda itu merek motor. Bukan dong. Apa nama Kozuki Honda? Oh, Oke, Suke Honda. Ada enggak? Ada. Nomor berapa? Nomor 5. Wah, 5. Berarti masih ada yang di atasnya. Masih ada yang di Oke, atasnya. kita akan selanjutnya. Berarti saya lagi ya. Ya, Karena masih benar. Kubo. Ada? Kalau di AI enggak ada. Ini Kubo dene loh, Pak. oh, ini AI yang masalah kayaknya. Kayaknya karena sepanjang masa. Oh, iya, Jadi belum iya, pensiun iya. kan. Oh, iya. Masih main. Oke, Pak Sul. Terus lanjut. Ya. Aku yang teringat dulu ketika kecil di Piala Dunia pas tuan rumahnya Jepang, itu ada pemain keren namanya yang bermain di kayaknya AC Parma. Apa itu? Hidetoshi Nakata. Oke, Hidetoshi Nakata ada. Nomor berapa? Nomor 2 versi AI. Oh, Nomor Nakata. 2. Nakata itu Nakata. ingat banget. Pernah kayaknya main di AC Milan juga. AS Roma. Banyak lah tim-tim terus apa nih ya? Siapa lagi? Sopo nih? Mungkin ada sing neng Tsubasa. main di Arsenal. Oke. Siapa? Takehiro Tomiyasu. Wih. Sobat terbantu lah. Woi. Iya, Ayo getak. di Kerasu. Oke, ada? Takehiro Tomiyasu. Tidak ada menurut AI. Mas Ini Yus, jangan-jangan pemain lama-lama kabel loh, waktu orang lahir ya jangan. ketoknya wong lawas tok Wong ya. lawas. Wong lawas tok. Subasa. Subasa. Bahasa sayugane bareng. Oke, Ya, selanjutnya. terakhir Pak Yus. Mas Yus. Ya lagi salah berarti gagal ya. Habis Mitoma. Kauro Mitoma. Kaoru Mitoma. Tidak ada. Aduh. Ini gimana ini AI ini? Aduh. Iya. Oke, mungkin bisa disebutkan itu yang belum. Siapa saja? Yang pertama. Yang belum yang pertama ada Kunishige Kamamoto. iya, Pemain jangan. mana ya? Ini juga pemain Jepang. Dia pernah bermain di Olimpiade Piala Dunia 1968. 68. Lawas gitu. Lawas nih. Ada urung lahir. Saya bentuk zigot apa itu? Terus Terus ada yang ketiga itu Kazuyoshi Miura atau Miura. King Kazu. Oh. Kazu. King Kazu. Dia pernah main di Serie A tahun 94. Iya, aku orang lahir nih. Wawas ya. Ini kayaknya yang jadi inspirasinya Kapten Tsubasa ya. Oh, King Kazu. King Kazu. Terus yang menduduki nomor 4 ada Shunsuke Nakamura. Oh, Suzuki Nakamura, Pak. ngerti ku Nakamura yang gon pijet. Iya. Tapi pernah main di Celtic kayaknya dia. Suzuki Nakamura. Oke. Dia main
pernah jadi MVP di ASEAN Cup 2004. Ini versi AI ya. CA ya, ini versi ya. Oke, itu tadi kalau versimu. Kalau versi AI, kalau versinya teman-teman main Jepang paling luar biasa siapa kira-kira bisa ditulis di kolom komentar. Next kita akan bahas apa? Bisa request ya di Ya, kolom komentar. silakan request di kolom komentar juga. Bincang bola bareng Bang Yus. Dan Pak Sul. Oke, akan hadir menemani minggu-minggu kalian membicarakan sepak bola lokal maupun internasional. Bye.